Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ho dazal rodai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanya nih. Gini Bang. Siapa Islam? Kalau yang menciptakan langit dan bumi itu siapa, Bang? Bapak Islam enggak? Namanya Muslim. Muslim kan orang Islam, Bang. Saya juga mau bilang Muslim bisa, ya. Iya. Bisa kan? Enggak. Ya udah. Enggak, saya nama Muslim. Oke, silakan. Ada ke apa? Ya. Saya mau bertanya, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Yesus? Oke. Yesus adalah Allah yang menciptakan juga. Karena dia adalah firman Yesus? Allah. Dia Kalau adalah Bapak firman siapa? Allah. Nih, saya Kenapa kasih enggak ke dulu Bapak? Kenapa enggak ke Bapak? Diam, Bapak diam. Ya. Boleh. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pak. Ya. Yesus ini adalah firman Allah. Oke? Bapa tanpa firman berarti Bapa ini bisu. Oke, Pak? Kita lagi bicara Bapa dan Putra. Ya. Yesus adalah firman Allah. Mengapa Yesus adalah firman Allah? Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Bapak mengerti dulu di sini. Bapak tanpa firman itu artinya Bapak itu bisu. Ya. Menurut Bapak, firman itu diciptakan, firmannya Allah itu diciptakan atau tidak? Gini. Enggak, Bapak fokus dulu biar kita Bapak orang yang pintar kan, cerdas kan? Oke. Boleh. Bapak jawab biar kita seiring berjalan, kita logika terbuka nih. Saya ingin buka pikiran Bapak. Ya, boleh. Bapak kalau tidak memiliki firmannya Bapak ini ciptaan bukan? Firman-Nya Bapak itu ciptaan. Nah, ini yang saya bilang Bapak salah. Kalau Bapak mengatakan firmannya Allah itu ciptaan, berarti sebelumnya Bapak tidak memiliki firman. Oke? Kalau Bapak tidak memiliki firman, berarti itu adalah Bapak itu bisu. Nah, Kenapa Bapak sekarang gini Bapak. Sebentar. Coba Bapak tunjukkan di dalam Bapak kan bilang firman adalah ciptaan kan? Bapak tunjukkan di dalam Al-Qur'an menyatakan kun fayakun jadilah firmanku. Kalau Bapak kan mengatakan firman adalah ciptaan. Di mana Allah menciptakan? Ya, di mana Allah menciptakan firman? Kun fayakun jadilah firmanku. Bagaimana dia menciptakan bagaimana dia menciptakan firman? Sementara dia sebelumnya belum ada firman. Di mana tunjukkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah mau menciptakan firman? Coba. Gini. Kalau di agama Kristen itu... Enggak, coba Bapak bicara dulu agama Bapak. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah mau menciptakan firman? Coba. Sebentar. Kalau jangan kemana-mana, jangan kabur Pak. Karena ini saya ingin buka pikiran Bapak nih supaya kita memulai dengan ajaran Tritunggal. Enggak, saya mau melebar dulu. Jangan melebar, kita berpikir diversi. Saya lagi mengajak Anda untuk berpikir diversi, bukan berpikir konversi. Kita berpikir secara mengkerucut. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah menciptakan firman, jadilah firmanku, kun fayakun jadilah firman. Secara logika dulu, Bang. Jangan gua pakai logika, dari tadi gua pakai logika nih, Pak. Sehingga gua buka pikiran Bapak nih. Abang itu, Bang RK itu dari rahim ibu abang itu dari firman Bapak. Itu kan dari firman Bapak, Bang. Semua ini kita ini semua itu atas dari firman. Abang RK itu dilahirkan itu, Abang Yosef dilahirkan jadi dari firman, Bang. Dari firman, Pak. Salah Pak. Bukan Yesus. Saya dilahirkan karena darah, Pak. Berdasarkan hubungan biologis, Pak. Ya, kalau Bapak penciptaan masih sampai sekarang, itu Allahnya Bapak. Kalau kami, Allahnya kami, penciptaan sudah selesai 6 hari, Pak. Ya, kalau Bapak bilang manusia masih diciptakan sampai sekarang, itu imannya Bapak.
Oke. Kenapa Oke, sekarang Bapak jawab, Bapak jangan kenapa-kenapa terus, Bapak. Saya tidak bisa menuju ke pembahasan selanjutnya tentang Tritunggal, Pak. Tentang siapa yang menciptakan segala sesuatu. Bapak tinggal jawab jujur. Ada nggak di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman? Bang, sebentar. Enggak, Pak, saya mau Bapak jujur. Saya mau Bapak jujur. Kejujuran Bapak saya butuh. Biar saya bisa lanjutkan. Bapak sudah besar. Bapak sudah besar kan? Bapak sudah dewasa kan? Nah, kalau Bapak sudah dewasa, saya minta kejujuran Bapak. Di mana di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman-Nya? Kun fayakun jadilah firman. Banyak Allah Satu saja di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman. Satu saja di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman. Surah berapa, ayat berapa? Ada bang, banyak. Iya, kalau banyak saya minta satu saja, Pak. Iya bang, saya ambil Quran dulu. Iya, saya minta satu saja. Saya minta satu saja ayatnya. Bapak bilang banyak, saya minta satu aja. Satu aja, Pak. Please, satu aja, please. Please, Pak. Kalau nggak ada bilang nggak ada, Pak. Kalau ada ya ada, please, Pak. Satu aja, Pak. Ada banyak bang. Gini. Ya udah, kalau banyak, please, Pak. Satu aja, please, Pak. Satu aja, Pak. Please. Satu aja, Pak. Santai bang, santai. Kita santai aja. Gua minta satu, Pak. Biar kita lanjutkan satu aja. Kalau ada bilang ada, kalau tidak katakan tidak. Alkitab mengatakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari sejarah. Don't worry bang, di Al-Quran itu Ya, kalau ada mengatakan don't worry, tunjukkan satu aja. Dia menciptakan langit dan bumi, semua isinya itu dengan kun fayakun. Jadilah, maka dia jadi bang. Jangan khawatir bang. Nanti saya akan kembali lagi, Pak. Nantikan baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, lihat ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Dari segala yang dijadikan. Nah, kamu tahu Dia ini siapa, Pak? Dia ini adalah siapa, Pak? Firman yang telah menjadi manusia. Yang bersama-sama dengan Allah ini, Pak. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan firman-Nya ini menjadi manusia dengan tujuan kasih Allah begitu besar. Nih, firman menjadi manusia. Nah, Bapak pasti tidak akan mempercayai ini. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak, tunjukkan di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman-Nya. Sehingga karena Anda mengatakan firman itu ciptaan. Ayo, Pak, berdialog yang sehat, Pak. Abang saya RK kan tunjukkan itu, datanya. saya tahu Bang RK itu udah debat pada minta data lo dalam Al-Quran. Karena gua udah tunjukin data, gua minta data lo dalam Al-Quran. Ada nggak? Bang, santai dulu bang. Banyak. Ya, satu aja, please, dong. Di firman Allah itu, dari firman Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya dan juga makhluk itu dengan kun fayakun bang. Santai bang. Yang jadi pertanyaan saya gini, kenapa bang? Santai aja bang, santai. Kenapa Bang RK dan Bang Joseph, semua orang Kristen itu tidak menyembah Bapak? Kenapa dia menyembah Yesus bang? Yang dilahirkan sama Bunda Maria bang? Harus pakai logika bang. Sudah. Ya, saya nggak usah menggebu-gebu Pak. Ya, kalau menggebu-gebu saya jangan terlalu wasting energy pada saat Bapak sedang melontarkan suatu statement tanpa adanya pembuktian ya, karena Bapak tidak menyebutkan dalil satupun dalam Al-Quran, Bapak juga tidak menyebutkan dalil satupun dalam hadis. Oke, kita akan fokus masalah mengenai penciptaan. Abang RK, saya minta tolong Abang RK mungkin untuk buka Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4, Bang RK. Saya minta tolong. Baik. Kamu bertanya kan, bukti Yesus menciptakan langit dan bumi. Saya mau tanya sambil nunggu Bang RK bukakan, saya mau tanya sama kamu. Yang mengatur alam semesta ketika terjadi badai, cuaca, dan seterusnya, menurut kamu itu siapa? Nah itu bang, yang jadi pertanyaan saya gitu. Itu saya kan Yesus bertanya sama kamu sesuai dengan iman. Tolong Pak, tolong. Mulut dengan otak, kecepatannya itu harus bisa lebih cepat otak daripada mulut. Perhatikan saya bertanya. Saya bertanya, menurut iman Bapak yang mengatur alam semesta, cuaca, badai seperti itu siapa? Pak, tempatnya. Silakan. Bang RK mungkin boleh balik kamera. Nah, kita lihat di sini ya, ayat ketiga sampai dengan 4 kita baca. Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Ya, saya tahu perjanjian lama. Kita baca perjanjian lama supaya kita bisa menilai betapa konsistensinya Allah kamu. Nanti saya akan buktikan bahwa Tuhanmu nggak konsisten, Pak. Ya, oke, kita buka Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Ayat 3. Ayat keempat, kita baca. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Pak, saya tanya. Kita fokus kepada pertanyaan di situ. Itu kan ada namanya itu gaya bahasa interrogatif ya dalam Amsal 30 ayat 4. Coba di-scroll lagi Amsal 30 ayat 4 di atas, scroll dikit. Nah, di situ dikatakan, siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Dari pertanyaan itu kira-kira kalau misalkan dalam Islam terjawab itu siapa jawabannya, Pak? Kalau dalam Islam yang telah menetapkan ujung bumi, yang telah membungkus air dalam artian air itu bisa diatur, badai itu bisa diatur, itu siapa?
Ya Allah Subhanahu wa taala, Bang. Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita buka lagi Bang RK minta tolong surah kitab Nahum. Nahum 1 ayat 3. Dalam perjanjian lama kita buka, ini kronologis teman-teman ya. Kronologis teman-teman. Sepakat ya jawabanmu masih tetap Allah. Nahum 1 ayat 3 kita baca. Iya. Di situ dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Baca. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Sepakat bahwa Allah bisa mengatur alam semesta sampai dikatakan secara perumpamaan. Nanti kita buktikan, nanti ada di dalam perjanjian baru peristiwa nyata di mana sesosok ilahi bisa berjalan dalam puting beliung dan badai. Sepakat ya, ini adalah Allah. Sepakat ya. Sepakat ya, Allah mengatur puting beliung, Allah menundukkan badai. Badai itu puting beliung hanya takluk kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatur Allah seluruh Subhanahu wa jagatnya. taala. Good. Tolong Bang RK buka perjanjian baru sekarang. Lukas 8 ayat 24. Perjanjian baru ya. Selesai. Berarti perjanjian lama dengan Al-Qur'anmu itu yang datang belakangan setelah perjanjian lama sepakat bahwa Allah. Kita lihat dalam perjanjian baru yang kalian tolak. Ya, Lukas 8 ayat 24. Oke, kita baca Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, ini kata murid-murid kepada Yesus, Guru, kita binasa. Yesus pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Pertanyaan saya once again sesuai dengan jawaban kamu 3 kali. Yang mampu untuk menundukkan badai, yang mampu untuk meredakan, bisa mengatur alam semesta, itu Allah atau siapa? Allah Subhanahu wa taala, Bang. Allah Subhanahu wa taala. Yesus Yasu'ahullah. kita beri Baca hikmah. di situ. Selesai. Iya, Yesus makanya. adalah Allah. Kurang. Gini, Bang. Salah, Bang, Kamu prediksi masih Abang. denial. Kamu masih denial. Oke, Bang RK, saya minta tolong bukakan surah Al-Qur'an. Sekarang kita main ke Al-Qur'an. Kamu kan dari tadi nggak pakai dalil ya. Saya yang sudah mencatat dalil Islam 2 tahun saya masih hafal. Buka surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 210. Di situ ayat pertama, ayatnya berbunyi hal yang dzuruna illa ayatihumullah. Baca Arabnya dulu, Bang. Betul nggak saya sebut hal yang dzuruna tuh? Saking hafalnya saya. Hal yang dzuruna illa ayatihumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ini Bang RK ngambilin Al-Qur'an non bahasa Latin. Jadi kalau ada yang nuduh saya baca bahasa Latin, Anda keterlaluan. Itu full Arab kecuali terjemahannya. Di situ kita baca terjemahan langsung. Bapak tahu nggak ini berbicara apa? Kita baca. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan siapa, Pak, di situ? Ketika hari kiamat yang datang siapa? Yang datang siapa? Coba diperbesar. Yang datang siapa? Malaikat. Kecuali kedatangan Malaikat. siapa? Kecuali kedatangan siapa? Malaikat. Kecuali Allah. kedatangan Allah dalam apa? Dalam apa, Pak? Dalam naungan awan bersama Coba dibaca. malaikat untuk melakukan perhitungan. Jadi hari kiamat nanti sesuai dengan dalilmu itu sahih. Ayat Al-Qur'an loh ya, nggak mungkin salah, nggak mungkin Iya, doif. sahih, Bang. Benar. Ya. Benar. Berarti setuju ya Allah yang datang hari kiamat bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Setuju kamu? Sampai di sini setuju? Iya, semua ada perhitungan, Bang. Baik, Iya, berarti benar. kita fokusnya masalah hari kiamat. Allah datang bersama malaikat, fokusnya di situ. Oke, sekarang Bang R, Ya, minta tolong lagi. boleh. Buka surah Al-Quran, surah Al-Fajr. Al-Quran, Al-Fajr, ayat 12, ayat 22. Al-Fajr itu surah ke-89. 89, yes. 22, ayat 23. Ayat 22, 23. Kita baca Arabnya dulu, Bang, biar afdol. Wajah Ya, ini dulu. Rabbuka wal malakul soffan soffa. Artinya apa? Bersap-sap, malaikat bersap-sap. Ya, kamu cuma bisa malaikatnya doang. Wajah Rabbuka itu artinya dan datanglah Tuhanmu dan malaikat baris Ya, berbaris. kan saya nggak lihat, Bang. Ya, Bang kan lihat ini Enggak, kan. saya sudah hatam. Wajah Rabbuka itu gampang terjemahnya. Rob itu artinya Tuhan, wajah artinya datang. Coba di ayat sebelumnya Bang RK, ayat 21-nya. Kenapa bisa Tuhan yang datang bersama dengan malaikat berbaris-berbaris? Sorry, itu Al-Fatihah ya? Oh enggak, sorry, bukan benar itu Al-Fajr. Oke. Kalla iza dukkatil ardu dakka. Betul ya? Jadi baca Dakka. terjemahannya. Ya. Bang, jangan sekali-kali begitu apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Berarti di sini hari kiamat juga ya, Al-Fajr ya. Berbicara mengenai hari kiamat ya. 2 surah berbeda dalam Al-Quran menyatakan argumentasi yang hampir mirip. Berbicara mengenai hari akhir, bumi diguncangkan, bumi. Sekarang Bang RK kita ke Alkitab. Jadi sampai dengan detik ini kamu paham ya bahwa Allah yang datang pada hari kiamat. Kita baca Alkitab. Matius 24
ayat 29 sampai dengan 31. 29. Ya, kita baca ayat 29 ya. Kita baca di situ kata Yesus. Segera sesudah siksaan pada masa itu, siksaan loh, Yesus juga ngomong siksaan loh, berarti ini pengadilan akhir. Beda ya, kita nggak nyebut kiamat, kita nggak kenal kiamat, hari akhir. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita lihat. Pada waktu itu, kata Tuhan Yesus, lanjut ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat selanjutnya Bang RK. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Yang menjadi unik adalah Yesus di sini mengatakan Dia yang akan datang. Bahkan di situ digunakan kata anak, the Son of Man, anak manusia akan datang di atas awan-awan di langit bersama malaikat-malaikat. Kamu baca. Saya kalau dikatakan untuk mengakui penyempurna Al-Quran itu ya, menyempurnakan apa yang dikatakan oleh Tuhan saya. Tuhan saya merendahkan dirinya, mengatakan Dia adalah anak manusia. Quranmu menyempurnakan itu dengan mengatakan Dialah Allah itu sendiri, Allah itu sendiri. Jadi kesimpulannya dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan kalau kita boleh kutip Al-Quran itu konsisten, Allah yang datang pada hari kiamat, dan Yesus adalah Allah itu sendiri, bro. Mau bantah silakan pakai data yang lain, atau mau yang saya gantian tunjukkan. Mau saya bantuin kamu, anggap saya ini bisa jadi dua posisi, saya bisa jadi Islam, saya bisa jadi Kristen. Mau? Boleh? Boleh tidak? Boleh tidak? Ke mana ini, bro? Saya nge-lag atau ini? Dia yang nge-lag. Oh, dia tiba-tiba nge-lag. Nah, pura-pura. Dah. Bukan pura-pura, Bang, emang bener nge-lag ini. Iya, saya cuma nanya, benar atau enggak? Iya, jadi kamu mau bantah pakai data juga nggak? Pakai dalil Al-Quran nggak kira-kira? Apa? Pakai Enggak, dalil kalau Al-Quran. kalau itu udah, kalau Al-Quran itu udah jelas terang, Bang. Ya jelas Bahwa terang, Allah makanya Subhanahu wa menerangkan Ta'ala apa yang itu sudah sudah terang. Al-Quran menerangkan apa yang sudah terang. Al-Quran menerangkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kedatangannya. Maka Al-Quran menerangkan bahwa benar Yesus itu adalah Allah. Allah, la ilaha illa ana Surah apa itu? Saya tanya surah apa itu? Anallah, Surah la apa ilaha itu? illa ana fa'budni wa aqimi shalah li dzikri. Saya tanya sama kamu itu surah apa? Jangan asal kutip innani annallahu. Saya lupa lagi. Saya lupa. Emang benar. Saya lupa. Copot identitasmu Kenapa? sebagai Islam, kamu Kenapa? tukeran sama saya. Saya lebih hafal sama kamu ayat. Kenapa? Itu surah Boleh, Toha ayat boleh, 14. boleh. Surah Toha Iya, ayat Bang. 14. Bang, Tapi enggak diem. Pak, jangan Tapi protes mulu. apa yang Jangan disembah protes abang mulu. itu melenceng, Bang. Jangan kejang-kejang, Pak. Jangan kejang-kejang, diam dengar. Bang RK, apa begini, Pak? iya, Bang RK tolong bukakan itu Bapak bacakan tadi. Iris kuping saya nggak seperti Nandar, cuman ngomong doang. Iris kuping sampai dengan detik ini nggak berani iris kuping. Buka surah Toha ayat 14, itu dalil yang Bapak bacakan. Saya sudah hatam itu. Ayat 14. Kita buktikan. Ceder, selamat datang di kebenaran. Baca itu. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya? Lebih hatam Joseph daripada yang Islam. Saya sudah bilang saya murtad 2 tahun. Saya murtad 2 tahun, Pak. Bayangin saya 2 tahun gak nyentuh Al-Quran. Pak, jangan kejang-kejang, Pak. Mic-nya dihidupkan. Anda masih jadi Islam, Anda nggak hafal dengan ayat kitab suci Anda sendiri. Sangat dahsyat memang Islam ini. Lihat dia ngapain ini? Lihat dia ngapain? Kamu mau ceramahin saya ya? Mau bilang katanya saya menyimpang, tersesat. Orang-orang yang menyimpang kamu mau tahu nggak? Kita fokus saja ke yang tadi, masalah hari kiamat, Bang RK, teman-teman ya. Kita fokus nih. Saya sebenarnya agak kasihan sih. Sebenarnya gini. Saya agak bingung ya, ketika di situ kan tadi kita fokus kepada 2 surah dalam ayat Al-Quran ya Bang RK, 2 surah yang berbeda dalam ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah dan surah Al-Fajr. Oke, Bang RK, saya minta tolong coba, saya mau tanya sama Pak Muslim Asgar dan teman-teman Muslim lainnya, mungkin nanti boleh bantu Pak Asgar ya. Tolong bukakan surah Al-Qalam ayat 42. Surah Al-Qalam itu tulisannya Q-A-L-A-M, Qalam ayat 42. Silakan dibuka. Surah 68 ya? Iya betul, surah Al-Qalam 40. Tadi kan kita kan menyaksikan sendiri bahwa yang hari kiamat yang akan datang itu Allah ya. Nah, kita lihat rupa Allah itu seperti apa. Kalau kita orang Kristen tahu bahwa ketika kedatangan Yesus kedua kali, dia akan sama seperti cara dia naik ke sorga. Betul apa tidak, teman-teman yang Kristen? Betul. Kisah para Rasul 1 ayat 11 dikatakan oleh para malaikat ketika orang-orang Galilea meratapi kenaikan Yesus di sorga, dikatakan oleh para malaikat, hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau melihat ke langit, meratap di langit? Yesus ini yang naik ke sorga, ya.
akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, jadi nanti kita nggak bingung. Oh, jadi ketika Yesus datang kedua kalinya ke dunia, seperti pacara dia naik ke surga. Berarti dengan kemuliaan tadi. Dengan kemuliaan. Kita lihat di surah Al-Qalam. Saya mau naikkan orang Islam dulu, Bang RK. Gak enak kalau nggak ada orang Islam. Kayak kita tadi bilang monolog lagi. Gak enak kalau nggak ada orang Islam. Tadi orang itu sudah jatuh dia. Kita lihat nanti rupa. Kita kan, saya tadi sudah bilang komprehensifnya. Kalau Anda tanya bagaimana nanti rupa Yesus pada saat kedatangan kedua kalinya Joseph, sudah ada dalilnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kemudian Matius 24 ayat 29 sampai 31 tadi. Nah, saya mau tanya orang Islam, rupa Tuhanmu ketika datang ke dunia ini pada hari kiamat itu seperti apa? Sudah terbuka oleh Bang RK, terima kasih. Itu surah dalam Al-Quran juga sama surah Al-Qalam ayat 42. Itu nanti rupa Tuhanmu pada saat dia datang pada hari kiamat. Apa yang disingkapkan pertama kali nanti Tuhanmu? Sama, kita naikin halo. Teman-teman kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Tebuskan kedua M teman-teman malam ini teman-teman. Halo. Selamat malam. Suruh nandar di bawah tap layar ya. Kalau ada nandar suruh dia tap layar di bawah. Saya bingung Bang RK, sorry saya potong sedikit. Saya sedikit menanggapi yang komentar di bawah. Banyak yang bilang emang Al-Quran kudu dihafal katanya. Harus banget dihafal. Yang komen Islam. Kalian jangan bermuka dua dong. Katanya Oten yang cuma bisa terjemahan. Giliran perwakilan representatif Islam naik di sini kalian nggak ngakuin bahwa itu Islam. Jangan begitu. Orang Kristen mana yang di belakang rumahnya, di dinding rumahnya itu ada lukisan Ka'bah. Tadi Bapak itu ada lukisan Ka'bah. Betul apa enggak, Bang RK? Lihat nggak tadi? Betul. Saya lihat dengan mata kepala saya. Orang Kristen paling enggak itu lukisan perjamuan kudus. Iris kuping saya. Apalagi mama-mama Batak. Apalagi keluarga-keluarga dari Batak. Betul nggak teman-teman yang dari daerah Sumatera Utara, yang dari Medan, yang dari Batak? Mana ada lukisan Ka'bah mereka orang Kristen? Adanya lukisan perjamuan kudus. Jadi jangan Anda menyangkali bahwa itu Islam. Itu Islam. Ya. Atau gambar kerahiman ya? Iya, betul. Yesus kerahiman ilahi, betul. Masih Alwi, tahu soalnya mereka. Lanjut Bang. Buka kameranya Alwi. Alwi, buka kamera. Kau digelap terus tiap malam. Buka kameramu dulu. Aku tak pakai baju di kegelapan. Kalau enggak kuki kau. Janganlah pengen bukik Bang. Ya makanya bukanya Biar ada kawan di sini. Gak ada Aku lagi yang di suruh lihat kegelapan. kau. Gak ada suruh lihat kau. Kalau pas kau buka kamera baru bilang Alwi. Gak ada di situ kayak gitu. Alwi, buka kameramu. Kalau sabar mau tunggu dulu bentar. Alwi, aku banget Alwi gitu. Alwi, Tunggu bentar lah. gak ada yang greget lihat kau Alwi. Gak ada Alwi, gak ada. Di sini gak ada. Kau naik ke Ya, tunggulah bentar. laki-laki dengan laki-laki. Kau perempuan atau laki-laki? Kalau kami dua di sini laki-laki, kau perempuan gak? Buka kameramu. Ya bentar. Jangan marah Bang. Masih Harus buka saya Bang. begituin kau dulu baru kau pakai baju itu. Kau kayak Ya. orang kaya lihat kau kayak orang senang sekali lihat kau. Teman-teman gaskan teman-teman, bisa 2M nih guys. Buka kameramu. Tunjukkan mukamu, jangan ngerokok. Ingat, jangan merokok. Ya. Ya. Sebentar ya. Nah, pergi ke tempatnya si Zuma gitu loh. Live gitu. Alwi, Tuhan lembut sekali jawabnya Alwi. Udah belum Alwi? Jangan melawan Bang. Ya, gak adanya yang lawak-lawak dengan kau. Nanti aku seriusin kau bilang aku galak, aku lawakin kau bilang jangan lawak. Mananya kamu ini? Oke. Nah, silakan. Nah, gitu ganteng kan? Nah, silakan. Apa yang mau korespon? Silakan. Sama Bro Joseph tuh, silakan. Oke, itu dari yang membantahnya dua ayat dari Al-Quran dan Alkitab saja. Asyura 11, bilangan 23, 19. Saya sudah bilang, iris kuping saya sesuai dengan nubuatan Joseph ya. Nah, bercanda. Ini pertanyaannya bestseller Bang RK itu aja. Kamu sebut Asyura ayat 11, iris kuping saya. Surat itu berbunyi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, ya atau tidak? Ya. Nabimu itu dapat wahyu dari Jibril itu berangsur-angsur 22 tahun. Kenapa yang kamu gunakan orang Islam dalilnya itu aja? Sampai saya hafal di luar kepala loh. Sampai yang tadinya saya udah 2 tahun lupa, berkat kalian bisa hafal. Ya, itu aja dalilnya. Itu aja ditanyain Tuhanmu bagaimana? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Surah Asyura ayat 11 Joseph, surah Al-Ikhlas Joseph, Qul huwallahu ahad Joseph. Aduh. Iya itu bantahan sudah jelas Bang. Terus semua Bang jelasin. Saya bantah ya. Saya bantah dulu ya Asyura ayat 11. Oke. Asyura ayat 11 Bang RK. Saya minta tolong lagi Bang RK. Aman. Ya, kalau mau buka biar saya yang bukakan aja. Asyura ayat 11. Asyura bukan Asyuara ya, beda Asyura dengan Asyuara. Nanti dia ada beda, ada 2 surah, ada namanya Asyura, ada namanya Asyuara. Yang mana nih? Yang surah 59 kah atau surah 42? Bukan, surah Asyura. Ada nggak? Asyura. Pakai ASY. Ada nggak? Coba saya bukakan. Surah berapa ya?
Sebentar. Oh ya, Asyuara bukan. Bukan Asy'ara. Bukan. Berarti surah 42 tadi. Iya, Asyura. Oh iya, dia pakai SH ya. Kok pakai Iya. SH? Harusnya pakai SY itu. Ayat? Apa? Ayat 11. Ayat 11. Oke. Kita baca di ayat paling terakhir. Di scroll dulu bang, bahasa Arabnya bang. Biar orang Islam yang nggak pernah baca Al-Quran ketahuan tuh. Pada bilang saya menipu, itu ayatnya nggak ada. Bodoh, kamu nggak pernah baca Al-Quran apa? Di scroll bawahnya bang. Di kalimat bawah. Di ayat bawah. Terus, oke. Agak lagi, dikit lagi, sorry. Dikit lagi. Ini kan? Enggak, belum. Dikit lagi. Nah, ini di laisanya. Laisa tidak ada. Laisa kamislihi syai'un wa huwas. Boleh? Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Laisa itu wa huwas samiul bathir. Tidak ada yang serupa dengan dia. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia dan dia maha melihat, maha mendengar. Oke, itu artinya laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa Tuhanmu tidak ada yang serupa, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Oke, pertanyaan saya simple. Tuhanmu itu berjisim nggak? Mempunyai suatu hal yang berbau fisik nggak kira-kira? Tidak. Tidak. Kan Oke. sudah disebutkan jelas tidak serupa dengan apapun. Ya udah, berarti kita benar ya, nggak punya ya. Kunci ya jawabannya teman-teman, 3.900 orang, 4.000 orang nonton. Bang ini tadi kan kamu harusnya memperhatikan loh. Bang RK tadi udah buka surah Al-Qalam ayat 42. Tampilkan lagi Bang RK, minta tolong. Udah, saya udah buka. Nah, kita baca di Arabnya saja. Yauma yuksafu ya. Nah, benar kan? Yauma yuksafu. Yauma yukshafu an sakiu. Tuh, pada hari betis disingkapkan. Kita baca langsung terjemahannya aja Bang, biar nggak lama. Nah, ingatlah pada ketika betis disingkapkan, yakni huru hara di hari kiamat, dan mereka disuruh untuk bersujud namun mereka tidak mampu. Pertanyaan saya, betis siapa yang disingkapkan? Jawab jujur ya. Itu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, tolong jelaskan kepada teman-teman Kristen. Kamu nggak perlu jelaskan ke saya karena saya mantan Islam, saya tahu istilah mutasyabihat, mujassimah, apapun itu dalam istilah Islam. Kalau ada yang saya tidak tahu pasti saya bertanya duluan. Jelaskan kepada teman-teman Kristen 3.900 orang, mutasyabihat itu artinya apa? Oke, sebentar. Sama, ayat-ayat yang tidak bisa dijelaskan secara lebih jelas hanya Allah yang mengetahui maknanya. Maka kamu Iya itulah. ya bilang thank you Joseph, terima kasih murtad gitu. Terima kasih orang murtad, ternyata kamu ada gunanya. Saya pikir kamu murtad nggak ada gunanya gitu. Iya. Ada guna dong, berarti saya membantu orang Islam di sini. Iya, Bang. Ya udah, saya nggak googling, saya sudah bilang, saya sudah tahu mutasyabihat itu apa. Ya, oke kita lanjut ya. Oke, kamu nggak bisa jawab ya, itu mutasyabihat. Iya, Kita lihat, tolong besarkan layar saya Bang RK. Ini kayaknya agak sulit kalau saya minta Bang RK minta tolong. Memang ini agak. Soalnya saya pakai websitenya dari benar-benar dari Arab ya. Ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada berbagai Website macam Arab ya. Nah, ini hadisin.com. Nih, hadisin.com ya. Apa ini hadisin.com? Baca di sini. Ensiklopedia terjemahan hadis-hadis Nabi. Ya, hadis Nabi loh ya ini. Nggak bohong ini ya. Kamu bisa baca bahasa Arab gundul ini? Itu hadis. Nyala hadis. Nih, bisa baca? Hadis berapa? Hadis berapa ya nanti kita baca di sini. Hadis berapa nanti kita baca di sini. Kamu bisa baca dulu nggak? Ini sahih kok derajatnya. Tahu nggak? Tidak bisa lah, itu nggak ada Nggak bisa. garis-garis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'ah. Yaksifu Rabbuna ansaki. Wah, masa bahasa Arab gundul aja kamu nggak bisa? Kamu tahu nggak sih Al-Quran kamu sebelum ada harokatnya, tanda bacanya itu gundul kayak gini? Gimana kamu kalau hidup di zaman yang Iya, tahu. Muhammad kamu? Di depak kamu? Mau bisa baca? Iya, makanya itulah aku hidup Abi Sa'id sekarang. Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'ah. Yaksifu Rabbuna. Apa artinya? Kita langsung baca aja ya. Saya lagi malas baca tulisan cacing ini. Kita baca di sini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anh, secara marfu, Tuhan kita baca pelan-pelan. Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya sehingga bersujud kepadanya semua laki-laki dan wanita beriman. Lantas tertinggal mereka yang biasa sujud di dunia karena ria dan sum'ah. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu harus menyingkapkan betisnya supaya orang pada sujud? Ini Tuhan loh, beneran Tuhan loh. Kan tadi Bang RK bukakan surah Al-Qalam ayat 42 itu kan nggak jelas ya? Betis siapa yang disingkapkan? Iya. Di situ dikatakan Hadis berapa dulu itu, Bang? Nih, hadis biasa apa dulu di sini nih? Nih. Ini akidah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nih hadisnya. Hadis Iya, apa nama Musnad Ahmad ke? ini caranya aja dari Abu Said nih. Saya mau saya carikan ini hadisnya. Nih, baca derajat hadisnya. Iya, Sorry, biar aku nyari di sini di hadis juga, Bang. Oh, dari hadis juga nih. Hadis sahih muttafaq alaih. Nih. Iya, apa namanya nomornya? Tuh, kamu agak Kau ribet baca ya. aja itu di situ, baca aja. Gak ada yang nipu-nipu. Kami on cam semua di sini. Kita cari di website yang lain kalau misalnya ada yang bilang saya itu buat websitenya ya. Awas kalian, kurang ajar kalian. Kami on cam semua di sini. Salah sebut, salah bicara kami penjara. Jadi Betul. Takut takut. Data kami valid semua. Ntar ya. Lagian Saya cari betis di itu, website yang lain. betis disingkapkan itu hari penghakiman, bukan secara letterlet itu artinya Enggak. betis. Nih. Hadis riwayat Bukhari nomor 7001. Sama nggak kira-kira nih? Baca.
Nih, lalu dia menyingkap betisnya, maka sujudlah seluruh orang beriman kepadanya. Nih, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ingat ya, ini perawinya Abu Sa'id Al-Khudri, orang Islam. Jangan bilang saya penipu, teman-teman Kristen. Ayo kita main fair. Berapa tadi hadisnya? Hadis berapa? Nih, hadis riwayat Bukhari nomor 7001. Ini perawinya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kita baca lagi di sini, website yang ini yang lebih jelas dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sama ya? Sama. Derajatnya apa? Sahih. Di sini kenapa saya pakai ini, teman-teman? Ini website dari luar. Ini website dari luar, mereka penjelasannya lengkap. Nih, ada uraian. Kita baca di sini. Allah, kita baca bareng-bareng. Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan betisnya yang mulia. Beneran loh, Tuhanmu menyingkapkan betisnya. Kita baca di sini. Nanti apakah ketika kamu bilang oh itu maknanya penghakiman, kita baca nanti dijelasin loh di sini bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus ditakwil, melainkan diterima. Nih baca. Lantas seluruh laki-laki dan wanita yang beriman bersujud kepadanya. Ya. Nah, ini di sini dikatakan, dijelaskan di sini. Kamu baca di sini. Kita baca bareng-bareng Bang RK, teman-teman Kristen di bawah, teman-teman Islam di bawah, kita baca. Betis di sini tidak boleh ditakwilkan. Jeder yang kamu lakukan barusan ketika kamu mengatakan betis itu artinya penghakiman, teman-teman, itulah istilah dalam Islam disebut dengan ditakwilkan. Sedangkan di sini dikatakan tidak boleh ditakwilkan. Nggak percaya sama saya makna takwil itu apa? Kita search di Google. Takwil itu jadi ketika sudah ada dalilnya, misalkan ini beneran betis Allah, kemudian dia bilang ini bukan betis Allah, ini bukan betisnya, ini melainkan hari penghakiman. Nah, itu yang dimaksud dengan takwil. Nah, kita cari di Google kalau misalkan teman-teman nggak percaya dengan saya. Nih, takwil itu apa? Nih, takwil. Kita baca, kita cari takwil di website NU online. Oke, kita cari ya. Nah, takwil secara bahasa bermakna kembali atau meninjau kembali sebuah permasalahan. Jadi mereka tidak mau menerima sesuatu yang sudah difirmankan oleh Tuhan mereka sesuai dengan surah Al-Qalam 42 dan juga sesuai dengan perkataan Nabi, sehingga mereka meninjau ulang bahwa inilah bukan betisnya. Maka di sini dikatakan betis di sini tidak boleh ditakwilkan dengan makna ketakutan atau bencana dan sebagainya. Jadi yang kamu maksud tadi hari penghakiman ini termasuk nggak boleh ditakwilkan dengan makna ketakutan, nggak boleh ditakwilkan dengan bencana dan sebagainya. Tetapi kita baca di sini yang bikin kita termangu-mangu Bang RK, teman-teman semuanya. Tetapi harus menetapkannya sebagai sifat bagi Allah. Jadi betis itu sifatnya Allah. Coba jelasin sama saya. Sifatnya menghakimi. Saya sudah bilang nggak boleh ditakwilkan. Bukan saya yang bilang. Iya, karena aku tadi merujuk ke suara tadi. Nggak boleh. Karena kan di situ sudah dikatakan dibilang tidak serupa. yang menulis Jadi kalau ayat ini ulama. Saya lebih percaya serupa. ulama daripada kamu. Kamu siapa? Ini tulisannya ulama. Ini redaksinya ulama. Saya lebih percaya ulama daripada kamu. Ini sudah selesai bacaannya orang Islam. Jangan saya suruh baca sampai mana kamu. Suruh saya scroll sampai mana, sampai sini. Hah? Orang Islam tuh kadang suka denialnya tuh keterlaluan. Di sini sudah dijelaskan nggak boleh ditakwilkan, nggak boleh ditolak, nggak boleh dimaknai dengan makna lain, apalagi dengan makna ketakutan, apalagi dengan makna bencana dan sebagainya. Sudah dikatakan di sini berkali-kali Tuhan kita akan menyingkapkan betis. Lebih jelas lagi bahwa betis ini sebagai sifat bagi Allah. Baca di sini. Iya, sifatnya menghakimi. Sifat apa menghakimi? Betis apa sih orang pakai perumpamaan betis untuk menghakimi? Coba deh cari Iya, kan video, pada hari cari betis perumpamaan. sikapkan. Itu pada hari penghakiman itu. Apa hubungannya ketika lagi dihakimi nih? Bayangin deh, lagi dihakimi, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada betis di langit. Lu kaget gak kira-kira? Iya, kan hari penghakiman itu semua duduk, semua di betis disingkapkan, semua apa? Gak ada semua betis disingkapkan. Kamu sekali lagi ini dikatakan hanya Tuhan, bukan orang. Semua orang disingkapkan. Baca di sini, makanya kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya sehingga bersujud kepadanya. Jadi Tuhanmu itu menyingkapkan semua betis. Semua laki-laki dan wanita beriman. Lantas tertinggal mereka. Asap rokokmu, Aldi. Matikan dulu rokokmu. Ya udah. Kok kamu bilang betis Allah itu mengerikan? Saya suka. Nggak ada bilang mengerikan. Itu bukan makna letter itu betis. Saya sudah bilang, ini saya berbicara pakai data. Mana datamu? Silakan tunjukkan data. Data saya jelas mengatakan bahwa betis ini dikatakan sebagai sifat bagi Allah. Kenapa betis itu sifat? Data tadi kuat di suara 11 tadi, kuat kali. Data kuat, ya data kuat sama dengan kuat. Surah Al-Qalam itu Al-Quran bukan perkataan Allah, bukan. Ini perkataan Nabi, bukan? Kira-kira di sini. Apa mau kamu bilang bahwa Allahmu lebih kuat daripada Nabimu sehingga Nabimu bisa sesat ketika mengatakan ini gitu? Iya, Nabimu itu bisa sesat. Hanya Allah yang benar. Berarti bukan maksum dong. Riva sia-sia dong dia ngomong kuar-kuar bahwa di dalam Islam Nabi dan Rasul itu maksum, tidak bisa salah. Kamu punya infalibel, ngambil dari kuasanya yang diberikan Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus. Kamu ngambil infalibel, tidak bisa bersalah, tidak dapat bersalah kamu. Berarti kamu mau mengatakan surah Asyura lebih kuat daripada hadis Nabi yang sudah Enggak, aku membantah pernyataan tadi. Allah itu akan datang itu berwujud manusia. Tidak. Pakai data deh, nggak apa-apa. Kamu mau lawan saya, mau bantah saya, silakan. Mau nerima. Iya, di bilangan 2319 tadi kan di situ dikatakan Tuhan bukanlah manusia sehingga diperdusta. Sejak kapan kamu lari kepada Alkitab? Memangnya Tuhanmu ada di Alkitab? Sejak kapan Alkitab itu dianggap sebagai benar? Kalian sendiri mengatakan Alkitab dipalsukan. Tolong pakai logika ya. Saya lagi ngomongin Al-Quran dan hadis dan lagi Tuhanmu yang lagi dibicarakan, bukannya Alkitab. Nanti kalau kamu sudah bisa menjawab, baru kita ke Alkitab. Kan tadi kayak gitu.
Sesuai dengan pola pikir kamu. Tadi kamu ketika membangun premis itu duluan menyebutkan surah Asyura atau bilangan 23 ayat 19? Saya tanya sama kamu. Aku membawakan data dua yang kuat yang membantah pernyataan bahwa Tuhan datang sebagai manusia atau Tuhan itu Perhatikan, pernah saya jadi selalu bilang manusia. sama teman-teman Islam, tolong kecepatan berbicara dengan kecepatan berpikir itu harus seimbang. Jangan kecepatan berbicara lebih cepat daripada kecepatan berpikir. Saya sudah menerima bahwa kamu membawa dalil dari Al-Quran maupun Alkitab. Yang saya pertanyakan kejujuran kamu adalah, tadi ketika kamu membangun premis, kamu itu lebih dulu menyebutkan Al-Quran, baru kemudian bilangan. Betul nggak, Bang RK? Betul nggak, Betul. teman-teman? Nah, ya sudah, berarti dibahas duluan Quranmu. Sekarang, saya minta kamu bantah data yang ada di sini dengan data, silahkan. Apa yang mau dibantah lagi? Di situ kan Ya sudah, berarti kamu menerima bahwa betis di sini beneran Allah yang menyingkapkan betisnya. Kemudian di ya sini bukan tidak berarti boleh Allah itu manusia. betis ini tidak boleh ditakwilkan. Nggak boleh, berarti harus diterima. Nggak boleh diterima. Nggak boleh. Nggak boleh, harus diterima. Menetapkannya sebagai sifat. Kamu nggak punya dalil. Orang udah kuat aja dalilku. Dalilnya apa? Oke, sekarang kalau misalkan kamu dalilnya Asyura ayat 11 tidak ada yang serupa dengan dia, berarti betis Allah nggak serupa dengan makhluk gitu. Betis apa dia? Bukan seperti itu. Berarti kan tidak serupa dengan makhluk. Iya, berarti kita lagi ngomongin betis, bro. Jangan lari-lari, ini fokus ke betis. Berarti kalau tidak serupa dengan makhluk, berarti betisnya Allah nggak seperti makhluk. Seperti apa, bro? Sebutin. Enggak, katakan bukan seperti. Tidak Yang serupa. tidak serupa dengan makhluk, berarti seperti apa? Ini loh dijelaskan. Tidak ada seperti, Kamu bisa tidak, fokus. tidak. Kamu bisa fokus nggak dengan apa yang data tertampil di sini? Dikatakan apa? Tetapi harus menetapkannya sebagai sifat bagi Allah. Sekarang saya tanya sama kamu, dari sifat-sifat Allah yang kamu ketahui ada berapa sifat Allah? Iya, betis sikap di Ada situ. berapa? Dibanding Ada berapa? itu sebagai hari Ada berapa? penghakiman. Ayo dong fokus dong, jangan bikin orang kesel. Sifat Allah ada berapa dalam Islam? Ada berapa sifat? 99. Itu nama lain, 20, Abdul. 20. Itu nama lain, bukan sifat. 20. Itu nama lain, nama-nama lain dari Allah, Asmaul Husna. Sifat 20. Allah itu ada 20. Ya. Nah, saya kayak lagi ngajarin anak TK, tau nggak? Iya, Sifat tahu. Allah ada 20. Pertanyaan saya, dari 20 sifat Allah ada nggak betis? Tidak ada. Nggak ada. Berarti ini sifat yang baru ya, di luar dari 20 Bukan, sifat itu ya. supaya kita memahaminya sebagai hari Coba saya penghakiman. tanya sama kamu, jujur. 20 sifat Allah apa aja, sebutin artinya sama artinya. Coba 20 sifat Allah bisa nggak kamu sebutin nggak? Wujud, kidam. Artinya wujud Oh. apa? Wujud ada. Wujud ada, kidam apa? Nanti lah belum kutengok lagi tuh. Lalu aku. Astagfirullahaladzim, kasihan Tuhanmu nungguin untuk dibela. Karena dalil dalam Al-Quran kan jelas. Intang surullah, tolonglah Allah. Hendaklah kamu menolong Allah, hendaklah kamu menolong agama Allah. Masa kamu entar-entarin nolong Allah, nolong agama Allah? Gimana sih bro? Sekarang Enggak. loh, iya loh, nunggu dia. Kan kalian semua ini orang Islam ini jadi personal assistant, jadi PA-nya Allah. Dia udah nggak kuat itu, biarkan dia tanya iman kita lah. Ya udahlah, kamu nanya iman kita aja lah. Kalau Ya, kamu nggak bisa makanya. jawab imanmu, makanya saya bilang kamu kalau misalnya nggak mau bingung jadi Kristen. Enggak, aku enggak berpolemik udah lah. Nah, kamu mau tanya di mana? Bilangan tadi kah? Enggak. Oh, Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam.
mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10. Tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi. Sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi,
Artinya, Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka.
Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terus
nya beliau untuk seluruh umat manusia dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Beliau meminta untuk saudara muslim kita menyebutkan 3 keistimewaan Rasulullah yang jauh melebihi Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini juga kita akan membantu saudara muslim kita ini untuk menjawab pertanyaan Ibu Sofiatul tersebut. Kira-kira apa saja keistimewaan Rasulullah? Mari kita simak video selengkapnya. Paling tidak ada 10 keistimewaan Rasulullah yang akan kita bukakan di kesempatan video kita hari ini. Siapkan hati, pikiran, dan kopi Anda agar Anda dapat berkomentar secara waras dan sadar pada kolom komentar video ini. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya
di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih
karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga.
Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab.
Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di Perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Silahkan tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini. Sekian video saya hari ini. Kiranya video hari ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu
semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam. Apalagi jika saat itu membaca Al-Quran.
Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman.
Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang
Siapa yang murtad, darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab, ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain, ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya
Yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri, di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran.
Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.